Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Humaira dengan NPM 2015061040 dari kelas PSTIA. Di video kali ini saya akan mengerjakan ujian praktik dari mata kuliah jaringan komputer. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu membuka aplikasi Cisco Packet Tracker terlebih dahulu. Ini merupakan tampilan dari Cisco Packet Tracker-nya. Sebelumnya saya sudah mendownload file tugas yang akan saya kerjakan. Lalu kita open dulu filenya. Di sini kita masukkan nama dan email kita terlebih dahulu. Lalu kita klik OK. Nah, di bagian kanan ini sudah muncul tugas yang akan saya kerjakan. Judul tugas itu Connect the Physical Layer. Di bagian pertama ada objektif. Di objektif ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, part satunya Identify Physical Characteristic of Internet Working Device, yaitu mengidentifikasi karakter fisik dari device Internet Working. Bagian kedua, Select the Correct Module for Connectivity, yaitu memilih modul yang benar untuk konektivitas. Bagian ketiga ada Connect Device, dan bagian keempat ada Cek Konektivitas. Langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu Identify Physical Characteristic of Internet Working Device. Step yang pertama, Identify the Management Port of a Cisco Router. Mengidentifikasi manajemen port pada router Cisco. Poin yang A, kita diminta untuk mengklik is routernya, lalu memilih physical tab. Kita klik is router, lalu kita pilih physical tab-nya. Lalu di sini kita dapat zoom in untuk melihat keseluruhan dari is routernya ini. Lalu ada pertanyaan, which management port are available? Port yang tersedia yaitu pada bagian ini ada port HWIC, port AUX, port konsol, dan lain-lain. Lalu ada pertanyaan lagi, which LAN and WAN interface are available on the is router and how many are there? LAN dan WAN interface mana yang tersedia di is router ini dan ada berapa banyak? Di sini tersedia ada port HWIC 2T ini, port AUX, port konsol, dan port 2 GB. Perintah selanjutnya, klik the CLA tab dan kita klik enter. CLA tab, kita klik enter. Lalu kita masukkan komen show IP interface brief. Lalu kita enter. Outputnya ini berisi nomor yang benar untuk interface dan desainnya. Lalu di sini terdapat catatan bahwa VLAN 1 merupakan virtual interface yang hanya tersedia di software. Lalu ada pertanyaan, how many physical interface are listed? Di sini karena VLAN 1 ini hanya terdapat di software, VLAN 1 ini merupakan virtual interface, maka physical interface yang listed itu hanya ada 4, yaitu ada Gigabit Ethernet 00, Gigabit Ethernet 01, serial 000, dan serial 001. Lalu komen selanjutnya kita tuliskan show interface Gigabit Ethernet 00.
Lalu kita enter. Di sini ada pertanyaan, what is the default bandwidth of the interface? Di sini ditanyakan mana default bandwidth-nya. Default bandwidth di sini ditandai dengan BW ini. Di sini ada BW 1 juta kilobit, berarti bandwidth default-nya ada 1 juta kilobit. Lalu perintah selanjutnya, show interface serial 000. Lalu kita enter. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, what is the default bandwidth of this interface? Default bandwidth di sini ditandai dengan BW juga, yaitu ada 1544 kilobit. Kita lanjut ke step yang kedua, identify module expansion slot. Mengidentifikasi modul ekspansi slot. Lalu ada pertanyaan, how many expansion slot are available to add additional module to each router? Berapa banyak modul slot ekspansi yang tersedia untuk menambahkan modul tambahan di each router? Perintah selanjutnya kita disuruh mengklik switch 2. Lalu ada pertanyaan, how many expansion slot are available? Di sini sebenarnya terdapat 1, 2, 3, 4, 5 slot yang tersedia, tetapi baru satu saja yang terbuka. Lalu kita lanjut ke bagian 2, select correct module for connectivity. Memilih modul yang benar untuk konektivitas. Step yang pertama, determine which module provide the required connectivity. Pertama kita klik is router terlebih dahulu. Kita pilih physical tab. Nah, di bagian kiri sini terdapat modul-modul yang tersedia yang dapat kita gunakan ke dalam is router tersebut, is router ini. Lalu ada poin 1, you need to connect PC1 and 1, 2, and 3 to is router, but you don't have necessary funds to purchase a new switch. Which module can you use connect the 3 pieces to the is router? Di sini kita harus menghubungkan PC 123 ke is router, tapi kita tidak mempunyai biaya yang cukup untuk membeli switch baru. Jadi, modul mana yang dapat kita gunakan untuk menghubungkan ketiga PC tersebut ke is router? Kita dapat melihat spesifikasi dari modul-modul tersebut dan gambarnya di bawah sini. Lalu kita cari modul mana yang cocok. Nah, di sini saya sudah menemukan modul yang cocok, yaitu modul HWIC 4ESW. Lalu ada pertanyaan, how many hosts can you connect to the router using this module? Karena di sini terdapat 4 port, maka ada 4 host yang dapat terhubung ke router tersebut. Lalu kita diminta untuk mengklik switch 2. Sama seperti is router tadi, di bagian kiri ini terdapat modul-modul yang tersedia untuk kita masukkan ke dalam switch 2 ini. Nah, kita diminta untuk mencari modul yang cocok lagi untuk kita masukkan ke switch 2 ini, maka kita akan cari terlebih dahulu. Nah, di sini modul yang cocok yang dapat kita gunakan yaitu modul PT Switch NM1FGE. Lalu step 2-nya add the correct module and power up device. Kita menambahkan modul tersebut untuk mengkonekkan ke device-nya. Pertama kita klik is router. Lalu tadi modul yang cocok itu adalah modul
HWIC 4 ESW. Lalu kita dapat menggunakan step 1A tadi, yaitu kita dapat memasukkan modul tersebut dengan cara men-off-kan terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke sini. Lalu kita on-kan lagi. Lalu kita lakukan hal yang sama di switch 2 ini. Modul yang cocok tadi di VT switch NM1FGE. Kita off-kan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan modulnya di sini. Dan kita on-kan terlebih dahulu. Lalu kita use the show IP interface break command on switch 2. Kita gunakan lagi, kita pilih CLI tab, kita tuliskan command show IP interface brief. Lalu kita enter. Lalu terdapat pertanyaan, into which slot was inserted. Nah, berdasarkan modul tadi, yang slot yang terinsert yaitu di slot Gigabit Ethernet 51 ini. Lanjut ke bagian ketiga, connect device. Di bagian connect device ini kita dapat menghubungkan device-device tersebut menggunakan kabel dengan caranya, pertama, pilih tipe kabel yang kita akan gunakan, lalu klik the first device and select the specific interface, lalu klik the second device and select the specific interface, lalu jika sudah benar, ditandai dengan skor kita akan meningkat. Nah, di sini sudah terdapat tabel, di mana tabel ini sudah tersedia device, interface, kabel type-nya yang akan digunakan. Nah, kita dapat menghubungkannya dengan panduan yang ada di tabel ini. Nah, kita dapat melihat jenis-jenis kabelnya di bagian connection ini. Di sini sudah terdapat banyak kabel, banyak tipe kabel. Yang pertama, kita menggunakan kabel copper straight through dari IS router, interface-nya Gigabit Ethernet 00. Kita hubungkan ke switch 1 Gigabit Ethernet 01. Masih dengan kabel yang sama, copper straight through dari IS router Gigabit Ethernet 01. Kita hubungkan ke switch 4 Gigabit Ethernet 01. Masih dengan kabel yang sama dari IS router Fast Ethernet 010. Kita hubungkan ke PC1 Fast Ethernet 0. Masih dengan kabel yang sama dari IS router Fast Ethernet 011. Kita hubungkan ke PC2 Fast Ethernet 0. Masih kabel yang sama, copper straight through dari IS router ke Fast Ethernet 012 ke PC3 Fast Ethernet 0. Nah, masih kabel yang sama dari switch 1 Fast Ethernet 01 ke PC4 Fast Ethernet 0. Lalu masih kabel yang sama dari switch 1 Fast Ethernet 02 ke PC5
fast Ethernet 0. Masih kabel yang sama, copper straight through, dari switch 1 fast Ethernet 03 ke PC 6 fast Ethernet 0. Lalu kita menggunakan tipe kabel copper crossover dari switch 4 gigabit Ethernet 02 ke switch 3 gigabit Ethernet 31. Lalu menggunakan tipe kabel fiber dari switch 3 gigabit Ethernet 51 ke switch 2 gigabit Ethernet 51. Lalu tipe kabelnya copper straight through dari switch 2 fast Ethernet 01 ke PC 7 fast Ethernet 0. Masih kabel yang sama, copper straight through dari switch 2 fast Ethernet 21 ke PC 8 fast Ethernet 0. Masih kabel yang sama, copper straight through dari switch 2 fast Ethernet 21 lalu copper straight through dari switch 2 gigabit Ethernet 31 ke access point port 0. Lalu yang terakhir kabelnya serial DCA dari serial DCA dari east serial 000 ke west serial 000. Nah, lalu kita ke bagian 4, cek connectivity. Step yang pertama, check the interface status on is. Pertama kita klik is router, lalu kita pilih CLA type, lalu kita tuliskan command show IP interface brief. Lalu compare the output, bandingkan output yang ada di sini dengan yang tertera di sini. If all of the cabling is correct, the output should match. Nah, di sini outputnya sudah sesuai. Lalu step yang kedua, connect wireless device, laptop, and tablet PC. Pertama kita klik the laptop. Kita pilih config. Lalu kita pilih wireless 0. Lalu kita on-kan dulu. Lalu kita pilih desktop, web browser. Lalu kita dapat mengcopy link ini. Dan kita dapat
menyalinnya di sini. Nah, di sini sudah muncul page Welcome to Cisco Packet Tracker Connecting the Physical Layer. Nah, tandanya laptop ini sudah terhubung. Lalu kita lakukan yang sama dengan tablet PC. Nah, di sini sudah terhubung, tandanya ada tanda seperti ini, menghubungkan laptop ke access point-nya. Lalu kita lakukan hal yang sama di tablet PC. Pilih config tab, wireless 0. Lalu kita on-kan. Nah, di sini tablet PC sudah terhubung ke access point dengan tanda seperti ini. Lalu kita dapat menceknya dengan cara desktop, web browser, dan kita kopikan linknya tadi. Nah, di sini juga sudah muncul Welcome to Cisco Packet Tracker Connecting the Physical Layer. Step yang ketiga, change the access method of the tablet PC. Pertama, kita klik the tablet PC-nya. Kita pilih config tab. Pada bagian wireless ini, kita nonaktifkan terlebih dahulu. Dan kita pilih yang 3G or 4G ini. Lalu kita on. Nah, di sini sudah terlihat tablet PC tidak terhubung lagi ke access point, melainkan sekarang terhubung ke cell tower 0. Lalu kita dapat mengeceknya lagi seperti sebelumnya, ke desktop, web browser, dan masukkan link yang tadi. Nah, di sini juga sudah muncul Welcome to Cisco Packet Tracker Connecting the Physical Layer. Nah, di sini terdapat catatan, kita tidak dapat menggunakan wireless interface dan 3G or 4G cell 1 secara bersamaan. Jika kita ingin menggunakan wireless 0, kita dapat menonaktifkan 3G 4G-nya, dan sebaliknya jika kita ingin menggunakan 3G dan 4G-nya, kita dapat menonaktifkan wireless 0-nya. Lalu step yang terakhir, check connectivity of the other PC. Nah, kita dapat mengecek satu persatu apakah PC-PC ini sudah terhubung dengan cara klik PC 1, desktop, web browser, lalu kita masukkan link yang tadi. Nah, di sini sudah muncul tandanya sudah terhubung. Kita lakukan ini sampai ke PC 9. Nah, di sini sudah muncul juga. Ini sudah muncul. Lalu kita lanjut ke PC 4. Nah, di PC 4 juga sudah muncul. PC 5. Sudah muncul juga. PC 6. Sudah muncul juga. PC 7. Sudah muncul juga. PC 8. Sudah muncul juga, dan yang terakhir ke PC 9. Nah, di sini juga sudah muncul. Nah, tandanya semua perangkat ini sudah saling terhubung. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.